Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa kelas B akuntansi dengan nama Dominikus Savio Simanbala, NIM 223311, mau mempresentasikan hasil ringkasan saya dari materi revaluasi aset tetap. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap wujud berdasarkan SAK nomor 16 revisi 2007 dan revisi aset tetap berwujud berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan dasar pertimbangan menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu memberikan kebijakan pajak penghasilan berupa penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi pemohon penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Yang pertama, revaluasi aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada IFRS menggunakan basis revaluasi dan nilai wajar dalam penilaian meliputi LAS tentang Property, Plant and Equipment, IAS 38 tentang intangible aset, IAS 40 tentang investment property, dan LAS 41 tentang agreement. Perlu diperhatikan bahwa nilai wajar tidak hanya pada standar akuntansi keuangan tersebut, tetapi juga ada standar lainnya. Yang kedua, revaluasi aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan mengacu pada pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa dengan pertimbangan adanya perkembangan harga yang mencolok atau adanya perubahan kebijakan di bidang moneter yang dapat menyebabkan kekurangan serasian antara biaya dan penghasilan yang dapat berakibat adanya beban pajak yang kurang wajar. Yang ketiga, wajib pajak yang dapat mengajukan revaluasi aset tetap. Wajib pajak yang melakukan dan mengajukan permohonan revaluasi aset tetap adalah wajib pajak, badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap yang selanjutnya disebut perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan yang syarat telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Yang pertama, aset tetap yang dapat dinilai kembali. Aset tetap perusahaan yang dapat dinilai kembali adalah aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang berikut perhitungan penghasilan atas selisih penilaian kembali. Selisih lebih penilaian kembali di atas nilai buka fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final 10%. Poin yang berikut, dasar penyusutan aset tetap. Dasar penyusutan fiskal aset tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali, yaitu mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal yang baru. Poin yang berikut, nilai pasar atau nilai wajar. Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilaian yang diakui atau memperoleh izin pemerintah. Permohonan penilaian kembali. Wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk
tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Jenderal Pajak. Poin yang berikut, batas waktu pengumpulan pajak penghasilan final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap. Perusahaan harus dibayar lunas ke kas negara dengan menggunakan syarat setoran pajak paling lambat 15 hari. Yang berikut, wajib pajak melakukan pengalihan. Dalam hal wajib pajak melakukan pengalihan aset tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20% dari selisih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. Yang berikut, penyesuaian aturan dalam penilaian kembali aset tetap. Dengan diterbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2015, penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi pemohon yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 233/MPK.03/2015 yang diundangkan pada tanggal 21 Desember 2015. Poin yang berikut, pajak penghasilan wajib pajak tertentu. Pembayaran pajak penghasilan untuk wajib pajak melakukan penilaian kembali yang mendapat perlakuan khusus harus dilunasi sebelum pemohon penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Poin yang berikut, aset yang diajukan pemohon. Yang pertama, seluruh aset tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Yang kedua, seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah. Poin yang berikut, akuntansi penilaian kembali aset tetap. Berlaku akuntansi tentang penilaian kembali aset tetap sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan diperlukan mendapatkan evaluasi yang bagaimana pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK mengaturnya. Akuntansi penilaian kembali aset tetap. Yang pertama, setelah dilakukan penilaian kembali ternyata terdapat selisih lebih, yaitu selisih lebih penilaian kembali aset tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan pajak penghasilan sebesar 10% yang pengenanya bersifat final. Yang kedua, perusahaan yang hanya karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pajak yang terutang tersebut. Poin yang berikut, dasar penyusutan dalam hal dilakukan penilaian kembali aset tetap. Sesuai ketentuan baru ini bahwa bagi wajib pajak pada saat permohonan memenuhi ketentuan Permeko 191/2015. Poin yang berikut, pengenaan tambahan pajak penghasilan. Apabila terjadi selisih penilaian kembali di atas nilai buku fiskal semula, maka dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif besar, tarif tertinggi pajak penghasilan wajib pajak Badan Dalam Negeri yang bahan pajak penghasilan. Apabila terjadi selisih penilaian kembali di atas nilai buku fiskal semula, maka dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif besar, tarif tertinggi pajak penghasilan wajib pajak Badan Dalam Negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi dengan 10%. Hal tersebut dikenakan dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aset tetap berupa 1. Aset tetap kelompok 1 dan
kelompok 2 yang memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru dimaksud dalam butir 2 dasar penyusutan. Yang kedua, aset tetap kelompok 3, kelompok 4 bangunan dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 tahun. Poin yang berikut, wajib pajak kategori perlakuan khusus. Dengan pembaruan mengenai ketentuan penilaian kembali, aktiva tetap, revaluasi aset tetap, terdapat wajib pajak yang dikategorikan ke dalam wajib pajak perlakuan khusus. Poin yang terakhir, ketentuan penilaian kembali bagi BUMN atau BUMD. Dalam hal ini, yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh badan usaha milik negara BUMN atau badan usaha milik daerah BUMD. Penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali dapat dilakukan oleh penilaian pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.